Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyuhal mu'minuna la ta'budu wa la ta'budu allati fi sudur. Sadaqallahu alazim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita bisa menggunakan kehidupan yang karunia Allah ini. Kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak amal perbuatan kita menjadi bahasa kita yang modal buat kita apabila kita nanti kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim ikroman wa mahabbatan wa tarbiyah. Kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya, dan kelak kita dipastikan sebagai hamba yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Selanjutnya mari dibuka dalam halaman 160 kelanjutan dalam membahas kemarin penjelasan tentang sholat berjamaah dan bagaimana kita di dalam menata sholat. Saya mengulang dari pertama, kemarin sudah ada 3 pendapat yang kita sudah pahami. Pertama, bahwa sholat berjamaah itu dipandang sebagai hukum fardu kifayah bagi laki-laki yang dalam keadaan mungkin, bukan musafir tapi mungkin, artinya mungkin dia di tempat kita sini, penduduk sini, bukan orang-orang datang dalam arti musafir. Kalau pendatang sudah sampai 2 hari 3 hari kan bukan lagi. Nomor 2, pendapat yang kedua bahwa sholat berjamaah itu dipandang hukumnya adalah fardu ain. Tentu yang bagi laki-laki yang mungkin kan di fardu ain. Jadi kalau kita tidak melaksanakan untuk sholat berjamaah, dosa tidak melakukan sholat berjamaah. Sholatnya tetap wajib, jangan sampai tadi tidak bisa melakukan sholat berjamaah lalu tidak sholat. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa kalau sholat berjamaah itu 27 derajat kebalikannya, kalau sholat sendiri itu 1 derajat. Artinya jangan sampai tadi kalau sudah tidak berjamaah lalu tidak sholat. Dosanya tadi dosa tidak melakukan sholat berjamaah. Itu. Nah, yang nomor 3, menurut Imam Dawud Al-Zuhiri ini mengatakan bahwa sholat berjamaah itu termasuk sah-sah sholat. Jadi ini berat bagi kita. Kalau sampai sholatnya tidak berjamaah berarti tidak terpenuhi
Kalau tidak terpenuhi syaratnya berarti tidak sah sholatnya. Nah, kira-kira sampai mau ikut yang ini ya silahkan. Nah, saya hanya ikut yang mendapat jumhur termasuk di dalamnya maka Imam Syafi'i bahwa sholat berjamaah itu dihukumi sunnah muakkadah. Sunat kan sangat dianjurkan. Sehingga kalau tidak ada sebab tidak perlu jangan sampai menegakkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu ciri kekuatan keimanan seseorang. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kalau bahasa di atasnya atau berada di atas. Innama yang muru masajida liman amana billah sampai seterusnya itu. Nah, itu tiga. Oleh karena itu menurut Imam Daud Az-Zahiri, karena sholat berjamaah itu termasuk syarat sahnya sholat, maka menurut Imam Daud Az-Zahiri diharuskan untuk meluruskan barisan. Maka dulu zaman Nabi itu Sayyidina Umar kalau meluruskan dengan menggunakan pedang. Lurus, lurusnya itu bukan depannya lurus terus belakangnya belok-beloknya. Urusannya ditungi sama kanan. Oleh karena itulah maka disunatkan meluruskan barisan, mengisi barisan yang kosong, melengkapi barisan yang mudah dan seterusnya. Maka jangan sampai ada bahasa kita itu membentuk sos yang kedua sebelum sos yang pertama bertemu. Jadi perlu sos yang pertama, baru nanti melanjutkan barisan yang kedua. Jangan sampai dibiarkan segera bahwa sos yang pertama kosong itu segera diisi. Jadi meluruskan barisan disunatkan untuk memperoleh sholat jamaah dengan sempurna. Bagi orang yang tidak meluruskan barisan dalam berjamaah, maka sholatnya juga sah menurut qaul yang asal, yang sahih, yang kuat. Yang terpenting jangan sampai ada sos yang kosong sehingga bisa diisi oleh satu orang jamaah. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi kalau sampean diajak oleh saudaranya untuk mengisi sos yang kosong, segera dipenuhi. Nah, orang yang bersaudara tadi itu yang sudah sering disampaikan, jangan sampai menyuruh orang untuk menempati sos yang di depan, sementara dirinya membiarkan berada di sos yang di belakang. Nah, ketika sudah kita berada di depan sos depan, kalau masih ada yang kosong, baru kita mengajak, meminta kepada saudara kita untuk bisa memenuhinya. Itu. Jadi jangan justru malah mendorong teman untuk menempati sos yang di depan, sementara dirinya di belakang saja. Ini jangan sampai. Sesungguhnya demikian Ibnu Hazm berpendapat bahwa meluruskan barisan adalah wajib. Jadi artinya kalau saya dan saudara orang sholat tidak lurus barisannya, maka yang tidak meluruskan barisan tadi, menanggung hukum dosa, karena hukum dosa. Karena wajib apabila tidak dikerjakan berarti berdosa. Dan sholat orang yang tidak menjalankan
lurus berikut dibiarkan, maka dikatakan ini batal menurut pendapat Imam Azam. Maka oleh karenanya kita penting di dalam sholat itu memperhatikan sholatnya, sehingga imam sebelum melakukan sholatnya memperhatikan daripada sholat lalu mengajak kepada jamaahnya untuk meluruskan sholatnya, merapatkan barisannya. Makanya kadang-kadang ada imam yang tengok kanan, untuk tengok kiri, sehingga kalau kalian masuk yang kosong segera diisi, jangan dibiarkan. Apalagi kalau di depannya masih kosong-kosong, kalau yang ke depan yang belakangnya tadi sudah ada jalur untuk menempati yang ada di depan. Begitu juga dianjurkan tidak mendahului imam untuk bangun atau turun di dalam sholat. Sebab tindakan sedemikian ini adalah makruh untuk pendapat yang rojih kuat. Oleh karena itu, apabila ada orang yang mendahului imam, disunahkan kembali bila imam sedang menjalankan rukun yang didahului oleh imam. Sampai umpamanya rukun, kok imamnya tadi agak lama, terus sujud, kok lama itu sujud. Terus sampai itu bangkit, tahu-tahu sampai masih melihat imamnya masih sujud, maka sampai balik lagi sujud. Segera, jangan sampai lalu dia menunggu imamnya bangkit dari sujud. Kadang-kadang kan ada imam mungkin bisa di belakang, karena tapi kan kemarin kan juga sudah saya sampaikan, imam senantiasa memberi tanda apabila perpindahan dari kajian yang satu ke kajian yang lainnya dengan membaca takbir, kan begitu yang dikenal dengan takbir intikal. Nah, sujud belum dengar suara daripada imam memberi tanda untuk bangkit dari sujud menuju ke duduk di angka dua sujud. Tahu-tahu sampai lama tadi sampai terus bangkit, tahu-tahu imam tadi masih dalam keadaan sujud, maka sampai kembali. Itu pernah terjadi. Rasulullah dalam keadaan sujud, sujudnya panjang. Gara-gara beliau ketika sujud, cucunya naik di atas punggungnya, jadi sujudnya kan lama. Terus jamaah tadi sahabat Nabi ada yang bangkit, kok lama itu apa? Lalu dia kembali. Lamanya kan di Rasulullah menjaga cucunya, jangan sampai nanti kalau bangkit nanti mundur. Atau boleh sampai bangkit kalau sujud, cucu sampai itu terus sampai naik umpama diletakkan, boleh. Walaupun pokoknya itu kan bergerak berapa kali tidak menjadi sebab, karena ada dorongan itu boleh. Jangan sampai nanti itu cucunya kita sujud, cucu kita naik di atas pundak kita, dibiarkan akhirnya sampai lama-lama terus diambil. Tapi jangan sampai nanti terus bangkit dari sujud sampai cucu sampai naik jatuh. Akhirnya dibul-bul sampai ini, jadi sudah selesai. Sedangkan dengan rukun yang didahului oleh menurut ulama federasi terakhir mendahului gerakan imam hukumnya haram. Makanya apabila sampai 3 kali berturut-turut mendahului daripada imam, maka dipandang batal sholatnya berjalan. Ini hati-hati, sehingga di dalam sholat berjamaah itu memiliki penilaian yang tinggi, karena memang di situ harus terpenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, bagi makmum disunahkan memperhatikan kepada barisan yang pertama. Tadi sudah sampaikan, jangan sampai dibiarkan sholat umpamanya di barisan yang pertama ini, karena sholat itu kadang-kadang bisa muncul hal yang membatalkan sholat.
tahu mungkin sama dua ini bukan ini kan nggak boleh diteruskan karena ada keluar sampai maka barisan yang di belakang itu segera untuk memenuhi sosial kosong. Jangan dibiarkan berubah. Nanti begitu waktunya harus dirapatkan. Boleh untuk berbeda. Maka ada sebagian yang menyatakan jarak antara makmum dengan imam itu jangan sampai melebihi daripada 3 langkah. Sehingga apabila nanti imam dalam keadaan uzur itu kita mengerti tidak melebihi daripada 3 langkah. Ada yang menyatakan demikian, tapi ada tidak menjadi sebab walaupun beberapa langkah banyaknya. Maka itu dianjurkan apabila berada di belakang imam itu hendaknya yang sudah siap untuk menjadi berada, menjadi pengganti. Apabila nanti imam dalam uzur langsung menjadi pengganti untuk melanjutkan kepemimpinan atau keimaman tadi. Dan sampai kemana tadi sudah? Makmum disunahkan memperhatikan pada barisan yang pertama. Jadi memelihara pada barisan pertama itu lebih afdol daripada cepat-cepat bertakbiratul ihram agar bisa melaksanakan rukuk bersama imam selain pada rakaat yang terakhir. Jadi kalau kita mau melakukan sholat, kebetulan kita memang tidak berada di dalam makmum yang awal, sehingga boleh jadi imam itu sudah melakukan takbiratul ihram, kita tidak boleh untuk cepat-cepat lalu melakukan barisan sendiri terus takbir. Perhatikan sholat pertama. Sekalipun kita tidak bisa untuk mengawali daripada takbiratul ihram yang pertama. Sholat itu dibangun. Disunahkan memutuskan sholat sunnah untuk mengerjakan sholat berjamaah. Sampai umpamanya sholat sunnah, tahu-tahu di sini tadi mungkin biasanya kan kadang-kadang iqamah itu bilangnya tidak ada di sini atau di dalam umpamanya, sehingga bilal atau muadzin tadi tidak memperhatikan bahwa ada jamaah yang lagi melakukan sholat sunnah. Dikumandangkan iqamah. Lalu sholat wajib, sholat berjamaah dilaksanakan. Sementara yang tadi baru untuk mendapatkan 1 rakaat, maka disunahkan untuk memutuskan sholat sunatnya, jangan diteruskan, segera bergabung untuk mengikuti sholat berjamaah. Sampai sholat wajib sendirian, tahu-tahu ada dikatakan sholat berjamaah, maka sampai sholat wajib seandainya tinggal 1 rakaat sampai boleh untuk merubahnya. Ini kecuali menjadi sholatnya wajib menjadi sholat sunat, lalu sampai mengikuti sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah, tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan sholat berjamaah. Nah, dulu pernah saya ceritakan dengan sampai Sayyidina Umar itu menembus ketinggalan sholat fardu itu dengan menjadikan kebunnya sebagai balasannya. Kebun kurma yang begitu baiknya digunakan untuk membayar kafarat karena ketinggalan melakukan sholat berjamaah. Maka kita bersyukur bila diberikan oleh Allah kekuatan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Baik, selanjutnya syarat-syarat makmum ada di situ ya. Syarat-syarat makmum itu tidak diperbolehkan mendahului tumit makmum dengan tumit imam. Umpamanya sampai itu sholat berjamaahnya berdua, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, kan begitu. Maka jangan sampai tumit kita yang menjadi makmum tadi dulu justru berada di depannya tumitnya. Bisa saja telapak kaki sampean di depannya telapak kakinya imam, bisa saja.
Karena boleh jadi orangnya besar, tubuhnya panjang, telapaknya panjang. Sementara imamnya orangnya kecil, telapak kakinya kecil. Jadi kalau tubuhnya agak kebelah sedikit masih bisa menyamainya atau bisa berlebih. Maka kalau tidak diupayakan paling tidak satu telapak kaki di belakang imam untuk menentukan mana makmumnya, mana imamnya. Jangan sampai nanti rata, jangan sampai rata. Tubuh sama tubuh dengan imam jangan sampai rata. Kalau jadi makmum di belakangkan sedikit. Ya mungkin walaupun sedikit boleh atau seukuran telapak kaki kita. Jangan terlalu jauh. Kalau cuma makmumnya hanya satu, tapi kalau makmumnya dua, ya berdiri di antara imam di tengah. Sehingga nanti apabila ada makmum yang datang, makmum bisa untuk menyambung kepada sosok yang ada. Nah kalau makmumnya cuma satu, terus datang lagi makmum masbuk yang berikutnya, maka makmum yang satu yang tadi ikut tadi untuk diberitahu untuk ke belakang membuat sosok bersama. Nomor dua, bagi makmum hendaknya niat bermakmum yang sudah saya katakan bahwa makmum itu wajib hukumnya niat sholatnya bermakmum. Makmum kepada imam yang biasa kita sengaja melakukan sholat berjamaah. Ini makmum. Kalau imam dan menurut imam tidak dipandang wajib. Yang ada di waktu takbiratul ihram juga khusus untuk sholat Jumat bagi imam harus niatnya menjadi imam. Nah ini berbeda dengan kalau sholat rawatib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Tapi kalau untuk sholat Jumat imam wajib menyatakan dirinya menjadi imam, harus niat sholatnya menjadi imam. Maka itu sholat berjamaah, maksud saya sholat Jumat tidak bisa. Ini yang membedakan, tidak bisa dilakukan dengan seorang diri. Kalau bersolat Jumat harus dilakukan dengan cara berjamaah. Nah, coba nanti ini menurut anggap berbeda-beda. Ada yang ukurannya di dalam sholat berjamaah itu wajib mengerjakan sholat Jumat apabila jamaahnya ada 40. Tapi ada menurut yang lain tidak 40, yang terpenting itu ada imam, ada makmum, tapi dibatasi bukan cuma satu. Ada yang menyatakan imam makmumnya ada 12. Nah itu nanti imam bertindak sebagai imam dan khotibnya, lalu melaksanakan sholat Jumat dan tidak lagi melakukan sholat zuhur. Tapi kalau menurut kelompok mazhab Syafi'i, apabila jamaahnya kurang daripada 40, sholat wajib Jumat tetap dilakukan, lalu disambung dengan sholat zuhur. Itu pendapat daripada imam kelompok mazhab Syafi'i. Nah, jadi imam harus niat untuk menjadi imam, di mana niat tersebut selain Jumat hanya sunat belaka. Jadi artinya walaupun imam melakukan sholat melakukan dirinya sebagai imam, apabila yang dilakukan tadi bukan sholat Jumat, sekalipun tidak berniat untuk menjadi imam, sholatnya sah. Ada juga yang menyatakan tidak disunatkan menjadi imam, niat menjadi imam. Nah, menurut kelompok mazhab Syafi'i, imam disunatkan untuk menyatakan diri sebagai imam. Jadi artinya tidak wajib. Yang wajib menyatakan bermakmum adalah makmumnya.
Nomor 3, syarat menjadi makmum. Makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Mengetahui di sini bermaksud mendengarkan, maka di situ tanda yang digunakan oleh imam adalah memberi apa-apa takbir tadi, sehingga suara imam didengar oleh makmum. Nah, kemarin ketika saya di IKM itu, kemarin kebetulan saya sholat maghrib itu berjamaah dengan kawan-kawan, karena tak sempat untuk sholat maghrib berjamaah karena datang sudah kurang lebih setengah 7 lewat. Tak sempat melakukan sholat berjamaah maghrib dengan imam yang ada di masjid negara itu. Lalu kami melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketika sholat isya kan jamaahnya tidak begitu banyak. Namanya sholat wajib sholat fardu di masjid negara itu tidak banyak. Satu sholat itu saja tidak penuh dan satu baris itu tidak penuh. Nah itu imamnya sudah balik, itu sudah Allahu Akbar. Lalu si muadzin yang tidak tadi itu juga Allahu Akbar. Padahal sebenarnya ini tadi digunakan untuk membantu agar suaranya imam terdengar oleh makmum, agar makmum tidak mendahului daripada imam. Itu masalah. Nah, kalau sholat Jumatnya kemarin ya alhamdulillah masjid di KPN itu misalnya negara itu penuh, datang orang banyak, malah ada jamaah yang datang mungkin sengaja untuk rekreasi apa itu jamaah gitu. Ada yang dari Banjar, ada yang dari Batu Licin, ada dari mana. Nah, ketika selesai khutbah itu mungkin mereka menunggu bersama dengan kita ngomong, wah guru saya dari Banjar, dari kebetulan kemarin Jumat saya kena tugas di masjid negara di Nah, jadi jelas suara imam supaya didengar oleh makmum. Kalau seandainya tidak didengar oleh makmum, maka bila tadi membantu terhadap suara imam tadi supaya didengar oleh makmum, sehingga makmum bisa untuk melaksanakan kaifiyah berikutnya. Ini penting. Makmum hendaknya mengetahui gerakan imam dan berkumpul dalam satu tempat. Bila antara imam dan makmum tempatnya berpisah, suatu misal di dua bangunan, maka disyaratkan tidak ada takbir yang memisahkan hubungan antara makmum dan imam. Atau boleh juga bila ada salah satu makmum berdiri di muka pintu yang menjurus kepada imam. Bila makmum berada di bangunan atas sedang imam berada di bangunan yang di bawah, maka tidak disyaratkan lurus dengan imam atau tempatnya tidak melebihi tempatnya imam. Umpamanya ini ditingkat, maka yang di atas itu jangan sampai makmum berada di depannya, harus di belakangnya, dan semuanya sudah digunakan itu semuanya. Nah, ini tata cara kita untuk menjadi diri kita sebagai makmum. Sholatnya diatur. Nah, yang kadang-kadang itu kalau sholat hari raya itu yang kadang-kadang tidak diikuti imam, kalau tidak dibuatkan oleh panitia semacam barisan itu, lalu membuat barisan akhirnya tidak ada ke arah kiblat, lain-lain. Kalau begitu bagaimana sholatnya Pak? Sah apa tidak? Kalau memang berkeyakinan niatnya kan sudah mustaqbilal kiblat, niat untuk menghadap arah kiblat. Baik. Hendaknya makmum menyesuaikan kepada imam dalam kesunatan yang bila tidak ditiru akan tampak perbedaannya seperti tasyahud awal dan rukun. Jadi kalau biasa kita sholat umpamanya tidak berkunut, kebetulan sholat berjamaah dengan
imam yang berkunut, maka dianjurkan supaya makmum yang biasanya sholat subuh tidak kunut itu ikut melaksanakan itu. Jangan sampai membedakan dirinya. Kalau soal masalah wiridan, walaupun tidak mengikuti, tidak ada masalah yang dibutuhkan di situ. Tapi yang jelas ketika diajarkan kita bahwa selesai mengerjakan sholat, jangan segera tinggalkan tempat sholat itu, karena segera meninggalkan sholat itu bisa takut berbanyak sholat. Tapi kalau masalah sholat berjamaah tadi, maka hendaknya makmum mengikuti daripada imam. Kalau imamnya berkunut, ya kunut. Kalau sampai sholat maghrib umpamanya, sampai lakukan 3 rakaat, sampai tidak melakukan tahiyat awal, kan boleh-boleh saja. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunat saja, kan boleh-boleh saja. Cuma menurut kelompok Syafi'i kan apabila kita tinggalkan tahiyat awal kan harus dilaksanakan sujud sahwi. Karena biasanya sholat maghrib tidak melakukannya dengan tahiyat awal. Peristiwa sholat berjamaah, kok imamnya menggunakan tahiyat awal, terus sampai tidak tahiyat awal, tak boleh. Ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nah ini kadang-kadang banyak apa namanya, tapi jangan sampai dituduh sebab untuk berkunut itu boleh juga dengan mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan. Jadi jangan dikira nanti orang yang tidak berangkat tangan nanti dia melakukan kunut boleh. Jadi kita tidak perlu, bahwa kita dianjurkan. Nabi sendiri dalam hadis, walaupun dalam kata doif, tapi hadis itu banyak periwayatannya, maka kedudukan hadis itu menjadi hasan. Nabi itu kalau berdoa mengangkat tangan, dan beliau tidak menurunkan tangannya sebelum beliau yang mengusap ke telapak tangannya ke muka beliau, baru menurunkan. Walaupun itu hadisnya dhaif, tapi banyak perawinya, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Maka kalau sampai berdoa, hendaknya diangkat tangan kita. Itu contoh. Nah, mudah-mudahan ini saya sampaikan dalam kaitannya bagaimana kita menata diri kita di dalam melakukan sholat berjamaah. Jangan sampai tampaknya kita sholat berjamaah, tapi kita tidak mendapatkan nilai berjamaah. Kelihatannya tampaknya sepele, tapi ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena untuk menjadikan sholat kita bernilai, jangan-jangan sampai menjadikan sholat kita batal sementara kita tidak tahu ilmunya. Itu ukurannya, dan ini berlaku bagi orang yang diberikan oleh Allah akal sehat sempurna. Yang tidak diberikan oleh akal sempurna tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pemahaman kita tentang bagaimana kita melaksanakan sholat berjamaah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa ilman syari'an wa rizqan wasi'an wa tayyiban kita tutup bersama dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.